Tugas eksplorasi konsep kasus Ibu Tati Wahyuni Angkatan Pertama CGP Badung SD Tegal Jaya. Sebagai penanya saya Wahyuni dan sebagai rekan sejawat saya Bapak Andreas Eko. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu Yuni. Maaf bro, hari ini saya akan mengganggu Pak Eko sebentar saja. Ya, gimana? Saya bisa dibantu. Pak, saya itu ada tugas yang untuk mewawancara teman. Ada sebuah kasus, nanti coba Pak Eko bantu apa yang harus Bapak lakukan ketika Bapak mengalami kasus seperti ini ya Pak ya. Ya, saya coba ya. Gimana sih? Ya, ini kasusnya seperti ini. Ibu Tati itu guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Karena sama-sama mengajar di kelas 5, kan kelas 5 itu kelas paralel Pak. Ruangan Ibu Tati itu persis berada di sebelah kelasnya Bapak. Nah, Ibu Tati kan terkenal disiplin dan satu lagi dia terkenal galak dia Pak. Nah, pada posisi lain Ibu Tati itu juga seorang pekerja keras dan murid-muridnya itu selalu mendapat nilai yang baik Pak, nilai yang bagus di kelasnya Bu Tati. Tapi sebagian murid di sana, di kelasnya Bu Tati, itu dia sangat ketakutan dengan Bu Tati. Nah, tapi sebagian juga ada yang bisa menyesuaikan dengan gaya mengajarnya Bu Tati. Kepala sekolahnya pun dan murid-murid yang lain sangat menghargai, orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Nah, suatu hari Bapak itu mendengar ada seorang anak itu menangis, seorang murid itu menangis dan pergi keluar kelas. Anak tersebut itu berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas sekali dan menghadap pintu kelas Bu Tati. Dan Bapak melihat Bu Tati itu tidak menghiraukan tangisan anak tersebut. Ya, anak tersebut dibiarkan saja dan Bu Tati tetap santai, dia mengajar seperti biasa. Namun Bapak kan melihat ada beberapa murid yang mencuri-curi pandang melihat keluar tentang keadaan teman yang sedang menangis tersebut, yang sedang berlutut di terik matahari. Nah, kalau menurut Pak Eko ya, nah melihat kasus tadi, apa yang harus Pak Eko lakukan ketika melihat ada murid sedang dihukum di depan kelas, berlutut di terik matahari yang panas, bebatuan yang panas itu? Sebagai guru, apa yang harus Pak Eko lakukan? Baik, terima kasih Bu Yuni. Ini kalau saya melihat kasus seperti itu, tentu baik sebagai guru maupun sebagai sesama tentu manusia, sebagai orang tua melihat anak yang sedang dihukum begitu di terik matahari, tentu saya menyelamatkan dalam tanda petik ya, anak ini akan saya ajak dulu untuk menepi dari panas terik itu. Terlepas nanti urusan sama gurunya biar saya maksudnya ya. Jadi saya akan bertanya pada anak tersebut kenapa ya sampai dihukum seperti itu, kesalahan apa yang sudah diperbuat, seberat apa kesalahannya. Nah, kemudian ya tentu saya akan memberikan nasihat ya pada anak ini, dan selanjutnya minta maaf itu kepada gurunya supaya bisa diizinkan untuk masuk kembali ke kelas ya. Nah, selanjutnya tentu untuk mengantarkan anak ini saya harus menemui gurunya, menyampaikan dan mohon izin tentu untuk bisa mengikuti pelajaran kembali sambil memberikan ya itu masukan ya, masukan yang tentu baik untuk anak maupun untuk guru yang bersangkutan. Saya kira seperti itu menurut saya, sehingga permasalahan ini tidak perlu menjadi apa ya, diekspos lebih oleh banyak orang yang melihat karena dia lama dilihat banyak orang murid misalnya, atau bahkan pejabat yang sedang mungkin sidang dan sebagainya, tentu akan juga merepotkan tidak hanya beliau sendiri tapi secara umum adalah sekolah, supaya menghindari kekerasan. Saya kira saya akan bicara dengan guru yang bersangkutan, kemudian meminta dengan membuka hatinya untuk anak ini kembali ke kelas. Saya kira seperti itu.
Ya. Atau mungkin Pak Eko punya solusi lain, misalnya kan Bu Tati itu terkenal galak sekali dan disiplin. Kalau misalnya Pak Eko sudah menyarankan seperti itu, ternyata Bu Tati tidak lakukan, apa yang akan Pak Eko lakukan selanjutnya dengan kasus seperti ini? Ya, jika anak ini tidak boleh masuk atau gimana misalnya? Iya, misalnya Pak Eko sudah menasihati anak tersebut, terus juga Pak Eko sudah melakukan pendekatan ke Bu Tati. Kan Pak Eko tahu Bu Tati itu terkenal disiplin dan galak. Jadi kalau misalnya masukan yang diberikan Pak Eko itu tidak berkenan di hati Bu Tati, apa yang akan Pak Eko lakukan selanjutnya? Ya, kalau prosesnya saat itu mungkin saat sedang ber-KPM ya, sedang mengajar, tentu saya akan bicara lebih dalam lagi dari hati ke hati dengan Bu Tati. Selesai beliau mengajar. Nah, ketika bersikeras karena kesalahan anak itu lalu dia ingin menghukum seperti itu, ya, sekali lagi memang sebagai saya akan berusaha untuk membantu anak ini supaya bisa diterima kembali di kelas itu dengan supaya Bu Tati ini ya, beliau kan tadi dikenal dengan disiplin ya. Disiplin dengan kejam atau kekerasan itu kan jelas sesuatu yang berbeda. Saya akan bicara dari sana dulu, dari hati ke hati lah. Ya, menyelami kembali. Mungkin Bu Tati juga sedang bagaimana ya, sehingga kenapa sampai menutup mata, menutup hati pada anak itu. Jadi ya, saya tidak perlu untuk artinya apa ya, melihat sejauh mana sih kesalahan anak ini, seberat apa sampai dia tidak mau membuka hatinya. Ya, kalau kesalahannya hanya ya rata-rata air istilahnya, ya sekedar anak ya buat tugas dan sebagainya, saya kira masih bisa harus bisa dibicarakan, dan tetapi harus mau membuka. Nah, mungkin toh kesalahan anak itu seberat apa sih kalau di kelas kan, senakal-nakalnya anak, nah, apalagi tadi anak putri misalnya, seberat apa sih sampai tidak mau. Tentu bukan lagi anaknya yang bermasalah kalau seperti itu. Berarti kalau menurut saya, kacamata saya, Bu Tati sendiri yang punya problem, sehingga justru di Bu Tati yang harus mau membuka. Wah, terima kasih banyak Pak Eko untuk kasus ini. Sepertinya menemukan titik terang ya Pak Eko. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang saya ya. Jadi mohon maaf jika kurang pas barangkali menjawabnya, silakan olah sendiri. Terima kasih Pak Eko untuk sama-sama. Sukses selalu. Dialog antara Ibu Wayuni dan Bapak Eko tentang kasus Ibu Tati, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli, sedangkan paradigma yang terjadi yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan dan jangka pendek lawan jangka panjang.